Oke, welcome back to Galaxy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu pertanggal 4 Juli. Jadi kita masih ada rencana untuk melakukan pembekaman. Khususnya sih ini merupakan pelatihan praktek pertama ya, agar Gingga tepatnya, dan juga masih dibantu oleh si kecil adiknya Jihan untuk membekam budenya sendiri ya. Ya karena biar bisa terlatih lebih banyak. Jadi selama ini memang anak-anak sering saya biasakan membekam di rumah. Khusus saya ya, untuk mengenal berapa titik-titik potensial yang dibekam, terutama untuk beberapa praktek bekam sunnah ala Rasul. Nah ini merupakan kesempatan pertama bagi Gingga. Dan kita akan menuju ke lokasi tempat kakak yang ada bagian dari lembaga Yayasan Jari itu ya, Juandlang Lestari. Kita akan menuju ke sana. Sekaligus ini sudah menyiapkan beberapa peralatan perang juga untuk kerja-kerja online di sana. Jadi ketemu lokasi. Yuk. Oke, tasnya disiapin juga. Sudah dipanasin ya tadi ya. Kita keluar jalan. Oke teman, jadi perjalanan kita mulai. Janji lokasi adalah jam 10 ya. Entah nanti dilakukan jam 11 atau bagaimana, tergantung kondisi pasiennya. Oke yuk, lihat di jalan. Oke, jalan-jalan sepi karena hari Minggu ya. Biasanya nongkrong di jalur apa itu, Car Free Day, di lokasi Jalan Udayana. Mudah-mudahan kita lihat lagi nanti apa yang ada kejutan di sepanjang jalan. Oke, sampai di markas ISDA Jalan Banteng 9 Mataram. Kantornya nutup. Alhamdulillah sampai. Yuk. Masuk. Assalamualaikum. Kenapa? Semua mboknya. Oke, melanjutkan kerja online. Jadi sementara Gingga masih menunggu waktu agak siangan sedikit, menunggu efektivitas darah encer. Oke, ini terapis krucilnya sudah siap-siap, sedang setting jarum dan beberapa peralatan. Sementara abahnya lagi konsen dengan ini, tis dan red bubble. Yuk, acara pembekaman sudah dimulai di ruang sana ya, di kamar. Jadi khusus Gingga, si sulung ini memang sudah mulai semenjak kelas 3 SMP sudah mulai kami biasakan ya untuk ikut-ikut berbaur dalam kegiatan baksos bekam yang diarahkan oleh tim Aroyan peduli ya di beberapa kegiatan baksos masalnya. Nah, jadi ini merupakan satu kesempatan dia awal untuk melakukan bekam personal di luar rumah tentunya ya. Ya insya Allah menjadi salah satu ajang pembelajaran sekaligus meningkatkan skillnya lebih lanjut, yang mungkin beberapa tahap ke depan jika memang sudah sedikit lebih banyak pengalamannya ya, kalau ada rezeki mungkin bisa kita ikutkan ambil sertifikasinya. Oke, lanjut ya. Authentic eye catching.
Oke, tetap fokus di layar. Mengerjakan beberapa project apparel dan merchandise digital custom. Saat ini yang kita kerjakan adalah halaman di Redbubble. Sudah memasuki berapa ini? Ke karya ke-100 dan ini yang ke-101. Jadi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini adalah logo yang berkesan abstrak tapi juga ornamental. Jadi seperti ini ada di redbubble.com. Lalu kita tinggal mengisi beberapa title-nya, terus tag, berikut deskripsi. Nanti setelah ini selesai tahap-tahap ini baru akan muncul beberapa seperti di bawah ini. Diaplikasikan karyanya di beberapa kaos macam ya, t-shirt, bantal, tempat minum, mug, ada rok, tote bag. Termasuk ini yang menarik, ada jam dinding ukuran-ukuran besar semacam selimut. Jadi kalau ini misalnya mau diaktifkan tinggal klik di sini. Nah, kali ini bed mats. Ini apa ini istilahnya, untuk keset jeding ya. Lalu pin kecil, masker masih bisa juga mumpung masih situasi pandemi. Dalam situasi pandemi masih dibutuhkan juga rupanya kegiatan fashionable-nya. Lalu ini ada celemek, aprons. Berikutnya ada tambahan-tambahan lagi. Macam ini tas punggungnya, daypack-nya. Lalu ini sok, kaos kaki. Aktifkan juga. Nah, ini yang menarik karena ini juga untuk kaum perempuan ya. Di tipe-tipe warna legging begini. Celana ketatnya. Lalu ada duffel bag-nya. Duffel bag adalah apa ya, semacam tas yang biasa dipakai untuk para penyelam itu ya, gear bag semacam itu. Cuman saya juga baru tahu ada istilah ini, duffel bag. Lalu fit max yang ada lengkungan hidungnya lebih terbentuk ya. Nah, setelah itu nanti melakukan pengisian ini. Apa saja medianya, misalnya ini digital drawing karena ini menggunakan fasilitas tab, gambar dengan tab secara ala digital. Cukup memasukkan 2 kategori. Lalu pernyataan bahwa ini adalah konten dewasa, tidak, no ya. Lalu ini juga pernyataan bahwa menyerahkan penguasaan hak, bahwa karya ini boleh dikomersialkan. Lalu kita akan simbolnya di sini. Oke, berikutnya lakukan beberapa setting yang perlu semacam ini. Misalnya juga di karya yang sama kita ingin lakukan di ini ya, rok ya, rok terusan begini. Tinggal diaktifkan enable-nya. Bantal-bantal sudah. Ini horden di kamar mandi. Termasuk ini misalnya mini skirt atau rok ya, rok mini ini bisa karena untuk pasaran bule seperti itu. Apalagi yang penting untuk setting. Nah, ini dalam tampilan seperti ini jarumnya memang masih putih, tapi ini perlu di setting ulang lagi, edit caranya. Nah, dia akan muncul di bawah sini. Jadi ada pilihan di sini. Frame colornya apakah menggunakan semacam teknik warna bambu. Misalnya kalau kita pilih bisa hitam ya pinggirannya nanti. Nah, handnya di sini ternyata tercatat hitam sementara gambarnya putih, jadi harus disetting karena ini dominan lebih ke arah warna, memang bagusnya putih ya. Oke, lalu apply change, terapkan perubahannya, yes. Nah, saat ini di sini tidak ditampilkan untuk jam dindingnya, mana dia? Nah, ini jam dinding masih, ini frame masih bambu. Ini settingannya masih putih ya seperti awal. Tapi hasilnya nanti akan kita lihat setelah kita melakukan, setelah settingan semua beres, baru lihat ini. Ini juga menarik karena ada jigsaw puzzle. Tapi ini gambarnya kurang penuh ya, jadi tidak saya terapkan lagi. Jadi setelah kira-kira ini sudah cukup, kategori sudah, medianya, pernyataan konten dewasa tidak,
sanggup memperbolehkan di set dikomersialkan, lalu shift ball. Nah, lihat prosesnya sekian persennya. Oke, dia berjalan cepat. Oke, 93%. Yes, processing complete, finish. Jadi berikutnya tunggu sebentar. Yes, nah ini artinya status desain sudah ditampilkan di toko dan sudah dipajang ya. Lumayan lama. Oke, kembali ulang. Jadi setelah semua settingan sudah beres, ini artinya barang sudah share your work ya. Artinya ini menyatakan bahwa karya kita sudah dipajang dengan judul ini, The Dancing Nebula. Terus ada keterangan. Ini adalah beberapa tagnya untuk mempermudahkan jika orang mencari kategori pencarian sesuai dengan karya-karya ini. Ada deskripsinya, saya belum tambah rupanya, lupa, tapi nanti bisa menyusul. Lalu ini adalah beberapa karya yang sudah diterapkan di berbagai icon merchandise, produk merchandise-nya ya. Fit 3 layers. Oke, cukup lama ini, belum terbuka ya. Oke, balik lagi. Jadi setelah karya kita sudah terpajang, dia akan dilihat ya, dia dalam terapan produk apa saja seperti ini. Sudah semua ini. Laptop transparan. Nah, ini berbagai macam casing HP, iPhone skin, iPhone snap case, soft case, iPhone touch case. Touch ini yang cukup kuat itu ya untuk pemakaian pemain luar, termasuk juga untuk produk Samsung Galaxy skin. Ini artboard, ini frame art print yang sudah berframe ya, berfigura, kartu pos, kartu ucapan, poster. Nah, jamnya di sini, clock ini. Jadi dia kalau sudah settingan yang muncul di sini pasti seperti ini, hitam lingkar dengan tetap dial, handsnya, jarumnya sudah putih. Lalu ini ada yang menarik juga, coaster atau tatakan gelas, selimut, dan berbagai macam lainnya ya. Gelas, tas sudah semua. Ini tote bag yang overprint, yang ini katun ya, semacam menggunakan kain belacu itu yang sederhana. Nah, ini tampilan duffel bagnya seperti ini, atau semacam diving gear bagnya itu seperti ini. Kaos kaki begini. Ini ada scarf, gelas, tomo, travel, dan berbagai macam yang lain apron. Jadi yang menarik, sebentar. Oke, sedikit masukan. Jadi berbisnis digital merchandise custom ini ya, yang pada di kanal Redbubble, yang menjadi menguntungkan adalah dengan satu postingan, satu desain, kita bisa menerapkan pada beraneka hampir 80 jenis lebih di produk-produk merchandise ya, yang sudah seperti kalian lihat tadi. Beda halnya kalau kita masuk di Tcorner. Tcorner adalah tis.co.id, itu adalah platform digital merchandise yang versi Indonesia ya. Kalaupun kita caranya agak sedikit ribet ya. Satu, pertama, jika kita memposting satu desain, itu pun hanya pada satu produk saja. Jadi tapi filenya sudah tersimpan, lalu baru kita akan setting lagi beberapa produk yang lain. Itu cukup banyak memakan waktu. Agak lebih sedikit simple yang di Redbubble seperti itu ya. Tentunya akan saya sertakan juga nanti seperti apa. Oke, biar jelas, mungkin langsung ya. Dan ini penampilan toko di tis.co.id. tis.co.id. Nama tokonya adalah ini, Tcorner. Lalu beberapa karyanya juga hampir sama sebenarnya yang ada di Redbubble juga ya. Karena saya juga mengaktifkan beberapa desain-desain lama. Jadi seperti ini juga, cuman itu tadi harus satu persatu cara nyetingnya, menyesuaikan kebutuhan. Intinya cukup sederhana kok cara
Oke, singkatnya, berbisnis digital merchandise ini memang juga selain memacu kreativitas kita, termasuk dengan berbagai karya-karya digital maupun manual yang kita kemas lalu kemudian ditayangkan secara digital di berbagai platform tadi, usaha-usaha merchandise tadi ya, digital itu. Sehingga berikutnya adalah kemampuan kita untuk men-share ya beberapa karya-karya tadi ke beberapa media sosial yang kita miliki, baik itu Facebook, Instagram ataupun yang lain-lain. Ya, insya Allah sesuai hasilnya ya setelah upaya kita coba. Intinya seperti itu. Dan satu informasi lagi, kegiatan bekam sejauh ini sedang berlangsung dan Gingga si sulung juga didampingi oleh adiknya ya, adik yang ketiga. Jadi karena ini kita settingnya sama-sama cewek semua antara Gingga dengan Jihan, yang memang biar sekaligus saling membantu, saling mengingatkan ketika ada bagian-bagian yang lupa. Itu cukup sekian, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, dan proses pembekaman akhirnya sudah selesai ya. Yang intinya rangkaian pembelajaran untuk Gingga maupun juga Jihan di luar rumah untuk melakukan terapi sudah diuji cobakan. Dan tentu saja memang dalam tahap-tahap awal ini ya memang untuk kenyamanan sih mungkin itu relatif ya, karena memang mereka baru awal-awal, terus kemudian masih cenderung takut, ragu-ragu ya, namanya menghadapi orang baru ya, tidak seperti yang biasa dilakukan di rumah. Tapi intinya itu bisa menjadi mupuk satu biar lebih pede lagi ke depannya, kelak di kesempatan ke depan, mungkin bulan-bulan depan, karena memang kakak ini budinya merupakan salah satu pengamal bekam rutin khusus di ajang-ajang sunnah ya. Dan berikutnya insya Allah di tayangan lain kita akan coba lihat lagi seperti apa kegiatan bekamnya. Dan seperti yang tadi ya kita katakan, sambil menyelam minum air, sambil membekam posting-posting tayangan di upaya mengembangkan usaha-usaha digital merchandise di platform digital yang lain seperti yang sudah ditayangkan tadi. Oke, terima kasih ya simak. Ketemu lagi di yang postingan lain berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.